Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irene Dao dengan NIM 211 F10 390 dari Prodi PLP kelas A6. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi pendidikan anak disabilitas tunarungu Bunda Sugihartatik SPD MPD, dan yang saya kasihi teman-teman seperjuangan di mana saja berada. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ketunarunguan. Anak tunarungu dalam mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya seringkali dihadapkan kepada berbagai masalah sehingga dapat menghambat perkembangan dirinya. Kita tahu bahwa anak tunarungu adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbatasan khususnya dalam kemampuan mendengar. Nah, dari keterbatasan itu tentu seringkali mempengaruhi kehidupannya secara kompleks. Karena ketunarunguan membawa dampak terhadap perkembangan bicara, dampak terhadap perkembangan bahasa, juga kecerdasan, emosi maupun perkembangan pribadi dan sosial. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa anak tunarungu dalam mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya seringkali dihadapkan kepada berbagai masalah sehingga dapat menghambat perkembangan dirinya. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbatasan dalam kemampuan mendengar. Dari keterbatasan itu seringkali mempengaruhi kehidupannya secara kompleks karena ketunarunguan membawa dampak terhadap perkembangan bicara dan bahasa, kecerdasan, emosi maupun perkembangan pribadi dan sosialnya. Baik, kita perlu ketahui bersama ya, pengertian anak tunarungu. Nah, pengertian anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa tiada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali, walaupun sangat sedikit, tetapi artinya masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Nah, berkenaan dengan tunarungu, terutama tentang pengertian tunarungu, terdapat beberapa pengertian sesuai dengan pandangan dan kepentingan masing-masing. Pertama, menurut pandangan Andreas Dwi Jasumarto, mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli atau kurang dengar. Tuli adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Nah, sedangkan kurang dengar adalah anak yang pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. Nah, istilah tunarungu diambil dari kata tuna dan rungu. Tuna itu sendiri artinya kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran. Orang dikatakan tunarungu
apabila tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Nah, pada saat berkomunikasi, barulah diketahui bahwa anak tersebut ternyata mengalami tunarungu. Beberapa pengertian dan definisi tunarungu bahwa anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik secara keseluruhan ataupun masih memiliki sisa pendengaran. Meskipun anak tunarungu sudah diberikan alat bantu dengar, tetap saja anak tunarungu masih memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, selanjutnya karakteristik anak tunarungu. Nah, karakteristik anak tunarungu ini dilihat dari segi fisik memang tidak memiliki karakteristik yang khas. Karena secara fisik anak tunarungu tidak mengalami gangguan yang terlihat. Nah, sebagai dampak ketunarunguannya, anak tunarungu memiliki karakteristik yang khas dari segi yang berbeda. Nah, ini menurut para ahli, Ibu Permanarian Somat dan Ibu Tati Hernawati ini mendeskripsikan karakteristik ketunarunguan dilihat dari segi intelijensi, bahasa dan bicara, emosi dan sosial. Yang pertama, dilihat dari karakteristik dari segi intelijensi. Nah, intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya, yaitu tinggi, rata-rata, dan rendah. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Nah, prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal. Nah, karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun, untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan sama yang cepatnya dengan anak normal. Nah, prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelijensinya rendah, namun karena anak tunarungu dapat memaksimalkan intelijensinya yang dimiliki. Nah, aspek intelijensi yang bersumber pada verbal seringkali rendah, namun aspek intelijensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang dengan cepat. Baiklah, kita melihat karakteristik dari segi bicara dan bahasa. Nah, kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya. Karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa merupakan alat dan sarana utama seseorang dalam komunikasi. Nah, alat komunikasi terdiri dari membaca, menulis, dan berbicara. Sehingga anak tunarungu akan tertinggal dalam 3 aspek yang penting ini.
Nah, anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbicara anak tunarungu juga dipengaruhi oleh kemampuan bahasa yang dimiliki oleh anak tunarungu. Kemampuan berbicara pada anak tunarungu akan berkembang dengan sendirinya, namun memerlukan upaya terus-menerus serta latihan dan bimbingan secara profesional. Nah, dengan cara yang demikian pun banyak dari mereka yang belum berbicara seperti anak normal, baik suara, irama, dan tekanan. Nah, suara terdengar monoton ya, berbeda dengan anak normal. Kemudian kita lanjutkan dengan karakteristik dari segi emosi dan sosial. Nah, karakteristik dari segi emosi dan sosial ini, ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti apa? Seperti egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Kemudian ketergantungan terhadap orang lain. Perhatian mereka lebih suka dialihkan. Umumnya memiliki sifat yang polos dan tanpa banyak masalah, dan lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Kemudian ada egosentrisme yang melebihi anak normal ya. Nah, sifat ini disebabkan oleh anak tunarungu memiliki dunia yang kecil akibat interaksi dengan lingkungan sekitar yang sempit. Karena mengalami gangguan dalam pendengaran, maka anak tunarungu hanya melihat dunia sekitar dengan penglihatan. Penglihatannya hanya melihat yang di depannya saja, sedangkan pendengaran dapat mendengar sekeliling lingkungan. Nah, karena anak tunarungu mempelajari sekitarnya dengan menggunakan penglihatannya, maka akan timbul sifat ingin tahu yang besar, seolah-olah mereka haus untuk melihat, dan hal itu semakin membesarkan egosentrismenya. Kemudian mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas ya. Mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Nah, perasaan takut yang menghinggapi anak tunarungu ini seringkali disebabkan oleh kurangnya penguasaan terhadap lingkungan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasanya yang rendah. Keadaan menjadi tidak jelas karena anak tunarungu tidak mampu menyatukan dan menguasai situasi yang baik. Dan yang terakhir, ketergantungan terhadap orang lain. Nah, sikap ketergantungan terhadap orang lain atau terhadap apa yang sudah dikenalnya dengan baik merupakan gambaran bahwa mereka sudah putus asa dan selalu mencari bantuan serta bersandar pada orang lain. Jadi anak tunarungu ini tidak mampu untuk mandiri sendiri ya. Jadi perlu didampingi. Mereka membutuhkan bantuan orang awas atau orang normal pada umumnya. Nah, selanjutnya perhatian mereka ini lebih sukar dialihkan. Nah, karena apa ini? Karena sempitnya berbahasa pada anak tunarungu menyebabkan sempitnya alam
pikirannya, ya. Alam pikirannya selamanya terpaku pada hal-hal yang konkret. Nah, jika sudah berkonsentrasi pada suatu hal, maka anak tunarungu akan sulit dialihkan perhatiannya ke hal-hal lain yang belum dimengerti atau belum dialaminya. Anak tunarungu lebih miskin akan fantasi. Yang terakhir, umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana, dan tanpa banyak masalah. Nah, saya ulang sekali lagi. Umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana, dan tanpa banyak masalah. Anak tunarungu tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik, ya. Saya ulang sekali lagi. Anak tunarungu tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik. Anak tunarungu akan jujur dengan apa adanya. Nah, di sini kita belajar dari anak tunarungu, ya. Mereka ada hal positifnya, ya. Mereka ini tampil apa adanya tanpa kepalsuan dalam dirinya. Kita sebagai manusia yang memiliki secara fisik, secara kita terlihat secara normal, kita merasa bahwa kita sempurna, ya. Kita jangan merasa bahwa diri saya ini sudah sempurna, maka saya tidak perlu lagi belajar dengan orang lain. Hal sederhana kita perlu juga belajar dari anak-anak yang seperti ini, ya, seperti anak tunarungu ini, ya. Jadi mereka ini jujur, ya, tampil apa adanya, polos, ya. Nah, perasaan anak tunarungu biasanya juga dalam keadaan ekstrim tanpa banyak nuansa. Kemudian lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Nah, ya, lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Saya kira juga ini bukan hanya terdapat dengan anak-anak tunarungu, tetapi kita sebagai orang-orang pada umumnya juga pasti marah, ya, dan cepat tersinggung. Karena banyak merasakan kekecewaan akibat tidak bisa dengan mudah mengekspresikan perasaannya. Anak tunarungu akan mengungkapkannya dengan kemarahan. Semakin luas bahasa yang mereka miliki, maka semakin mudah mereka mengerti perkataan orang lain. Namun semakin sempit bahasa yang mereka miliki, akan semakin sulit untuk mengerti perkataan orang lain. Sehingga apa? Sehingga anak tunarungu mengungkapkannya dengan kejengkelan dan kemarahan. Baik, berdasarkan karakteristik anak tunarungu dari beberapa yang sudah dibahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai dampak dari ketunarunguannya tersebut, hal yang menjadi perhatian adalah kemampuan berkomunikasi anak tunarungu, ya. Saya ulangi sekali lagi, berdasarkan karakteristik anak tunarungu dari beberapa aspek yang sudah dibahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai dampak dari ketunarunguannya tersebut, hal yang menjadi perhatian adalah kemampuan berkomunikasi anak tunarungu. Yang rendah intelijensinya anak tunarungu pada umumnya berada pada tingkatan rata-rata atau bahkan tinggi. Namun prestasi anak tunarungu terkadang rendah karena pengaruh kemampuan berbahasanya yang rendah. Maka dalam pembelajaran di sekolah, anak tunarungu ini harus mendapatkan penanganan dengan
menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Anak tunarungu akan berkonsentrasi, ya. Anak tunarungu akan berkonsentrasi dan juga cepat memahami kejadian yang dialaminya dan bersifat konkret, ya, bersifat konkret. Bukan hanya hal yang diverbalkan. Anak tunarungu membutuhkan metode yang tepat. Nah, kemampuan berbahasanya yaitu metode yang dapat menampilkan kekonkretan sesuai dengan apa yang sudah dialaminya. Metode pembelajaran untuk anak tunarungu haruslah yang kaya akan bahasa yang konkret dan tidak membiarkan anak untuk berfantasi mengenai hal yang belum diketahuinya. Nah, selanjutnya klasifikasi anak tunarungu. Nah, klasifikasi anak tunarungu mutlak diperlukan untuk layanan pendidikan khusus. Hal ini sangat menentukan dalam pemilihan alat bantu mendengar yang sesuai dengan sisa pendengarannya dan menunjang lajunya pembelajaran yang efektif. Nah, dalam menentukan ketunarunguan dan pemilihan alat bantu dengar ini serta layanan khusus akan menghasilkan akselerasi secara optimal dalam mempersepsi bunyi bahasa dan bicara. Nah, adapun klasifikasi ketunarunguan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1 kehilangan 15 sampai 30 desibel, ya, atau ketunarunguan ringan. Nah, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Yang kedua, kelompok B, kelompok 2 ini kehilangan 31 sampai 60 desibel atau ketunarunguan sedang. Ya, moderate hearing losses atau ketunarunguan sedang. Daya tangkap terhadap suatu cakapan suara ini tidak ada. Kemudian kelompok 3 kehilangan 61 sampai 90 desibel. Ya, severe hearing losses atau ketunarunguan berat, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Kemudian ada kelompok 4 kehilangan 91 sampai 120 desibel. Nah, profound hearing losses atau ketunarunguan sangat berat, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir ada kelompok 5. Nah, kelompok 5 ini kehilangan dari 120 desibel. Nah, atau ketunarunguan total, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Kemudian selanjutnya ini menurut para ahli, menurut Uden membagi klasifikasi ketunarunguan menjadi 3, yakni berdasarkan saat terjadinya ketunarunguan. Nah, berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya dan berdasar pada taraf penguasaan bahasa. Pertama, berdasar sifat terjadinya. Ketunarunguan bawaan artinya ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian yang kedua, ketunarunguan setelah lahir artinya terjadi tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Nah, berdasar tempat kerusakan. Yang pertama, kerusakan pada bagian telinga, luar dan tengah sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga
disebut tuli konduktif. Kemudian yang kedua, kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara disebut tuli sensoris. Dan yang terakhir, berdasar taraf penguasaan bahasa. Ya, yang pertama mengenai berdasar taraf penguasaan bahasa ini, yang pertama, tuli prabahasa adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa. Ini terjadi usia 1,6 tahun ya. Artinya anak menyamakan tanda tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Kemudian tuli purna bahasa ya. Tuli purna bahasa adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Baik, kita melihat dari faktor penyebab ketunarunguan. Menurut Somat dan Hernawati tahun 1995, penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir prenatal, ketika lahir natal, dan sesudah lahir postnatal. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu faktor internal ya, faktor internal. Keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan ya. Saya ulang sekali lagi, keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Ya, jadi penyebab faktor ketunarunguan ini bisa disebabkan karena keturunan ya. Karena keturunan mungkin orang tuanya mengalami tunarungu, maka bisa jadi kedepannya anaknya juga mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Nah, transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan, represif, dan berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum ada kepastian berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Nah, penyakit rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama akan berpengaruh buruk pada janin. Nah, penelitian melaporkan bahwa 199 anak-anak yang ibunya terkena virus rubella selagi mengandung selama masih tahun 1964 sampai 1965. 50% dari anak-anak tersebut mengalami kelainan pendengaran. Rubella dari pihak ibu merupakan penyebab yang paling umum yang dikenal sebagai penyebab ketunarunguan. Ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah toksaminia. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang berpengaruh terhadap pertumbuhan janin. Nah, jika hal tersebut menyerang saraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu. Kemudian kita melihat dari faktor eksternal ya.
faktor eksternal ini anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Jadi misalnya anak terserang herpes simplex. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu, dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Nah, penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkan dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau saraf pendengaran. Kemudian meningitis meningitis atau radang selaput otak. Dari hasil penelitian para ahli ketunarunguan yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh Vermont, yaitu pada tahun 1968 sebanyak 8,1%. Nah, RAIS 1973 melaporkan ada 4,9%, sedangkan Tripus 1985 memberikan keterangan sebanyak 7,33%. Kemudian otitis media atau radang pada bagian telinga tengah adalah radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah. Dan nanah tersebut mengampil dan mengganggu hantaran bunyi. Jika kondisi ini kronis, tidak segera diobati. Penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Otitis media adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada kanak-kanak sebelum mencapai usia 6 tahun. Kemudian yang terakhir, penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam.